Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Ada Dita, Ahmad Fadila, Sundari, dan saya sendiri dan Nur Ramadan ingin menjelaskan yaitu metode ceramah. Definisi metode ceramah dari segi bahasa yaitu penuturan atau perkataan secara lisan oleh guru di bidang agama. Secara metode yang digunakan menyampaikan materi pembelajaran tersebut, upaya mencapai tujuannya kurikulum. Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara penyajian pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. Jadi metode ceramah menekankan pada penuturan lisan. Guru juga dapat menggunakan alat bantu mengajar dengan tujuan upaya memperjelas uraian yang disampaikan. Kemudian pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya metode ceramah dalam pembelajaran ialah satu cara penyajian materi pembelajaran melalui penuturan lisan oleh guru kepada sekelompok siswa yang dapat dibantu oleh alat bantu mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan metode ceramah. Penerapan metode ceramah ini merupakan cara mengajar yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Cara ini kadang membosankan, maka daripada itu memerlukan keterampilan agar bisa menarik perhatian siswa. Metode ceramah ini digunakan ketika seorang guru ingin memberikan pengantar materi yang akan ingin bahas dan juga tidak ada sumber atau referensi lain yang akan siswa dapatkan selain guru. Menurut Nana Sujana dalam bukunya Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, ada 5 langkah metode ceramah. Yang pertama, tahap persiapan. Maksud persiapan di sini artinya guru harus menciptakan kondisi belajar yang baik dalam proses mengajar dimulai, seperti ruangan yang nyaman, tempat duduk siswa yang telah teratur. Yang tahapan yang kedua yaitu tahap penyajian. Artinya tiap guru harus menyampaikan bahan ceramah. Seperti tahap persiapan, seorang guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan apa yang ingin dicapai dalam materi tersebut. Yang ketiga, tahap asosiasi atau komparasi. Artinya seorang guru harus memberikan kesempatan kepada siswa adakah yang ingin ditanyakan setelah penyampaian proses materi pembelajaran. Yang tahapan yang keempat yaitu tahap generalisasi atau kesimpulan. Tahap ini menyimpulkan biasanya dalam metode ceramah seorang siswa atau murid mencatat bagian poin-poin penting yang telah gurunya sampaikan dalam penerapan metode ceramah tersebut. Dan tahapan yang kelima atau yang terakhir ada tahap aplikasi atau evaluasi. Tahapan ini diadakan untuk menilai seberapa mampu atau pemahaman siswa mengenai bahan yang telah diberikan oleh guru tersebut. Baik, saya Sundari Dastuti akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Yang pertama ada kelebihan metode ceramah. Yang pertama, metode ini tidak memerlukan biaya yang besar. Maksudnya di sini, metode ini tidak mengharuskan adanya pengeluaran biaya yang banyak karena alat utama dalam metode ceramah adalah lisan. Yang kedua, metode ini dapat dilakukan tanpa adanya persiapan yang rumit. Maksudnya di sini,
Persiapan minimal yang dapat dilakukan untuk menggunakan metode ini cukup dengan membaca dan membuat kerangka materi sesuai dengan indikator pelajaran. Yang ketiga, dapat menyajikan materi yang luas. Maksudnya di sini, dalam hal ini guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang harus ditekankan kepada siswa. Yang keempat, guru lebih mudah mengorganisasikan situasi pembelajaran. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengajar murid dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu ada kelemahan metode ceramah. Yang pertama, minimnya kesempatan untuk berdiskusi, memecahkan masalah, dan mengembangkan keberanian dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, materi yang dikuasai siswa akan terbatas karena bertumpu pada apa yang dikuasai oleh guru. Yang ketiga, kurang memberi ruang bagi para siswa untuk mengembangkan kreativitas. Yang keempat, guru yang tidak memiliki kemampuan bertutur kata yang baik serta kurangnya kemampuan kreativitas akan mengakibatkan situasi kelas menjadi monoton sekaligus membosankan. Yang kelima, guru sangat sulit mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman seluruh siswa. Yang keenam, siswa mudah lupa atas apa yang sudah disampaikan. Materi selanjutnya yaitu materi yang relevan menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini wajar digunakan apabila ingin mengajarkan topik baru, tidak ada sumber bahan pelajaran para siswa, dan menghadapi sejumlah siswa yang banyak. Berikut beberapa materi PAI yang relevan dengan metode ceramah, yaitu yang pertama materi akidah dengan contoh rukun iman, sifat-sifat Allah, tauhid, dan asmaul husna. Alasannya karena materi dogma merupakan dasar dalam Islam dan perlu dipahami secara mendalam. Ceramah memungkinkan guru untuk menjelaskan konsep-konsep ini secara sistematis dan terperinci. Yang kedua yaitu materi sejarah Islam dengan contoh sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah perkembangan Islam, dan sejarah peradaban Islam. Alasannya karena materi sejarah Islam penting untuk memahami konteks dan latar belakang ajaran Islam. Ceramah dapat digunakan untuk menyampaikan alur peristiwa secara kronologis dan memberikan penjelasan yang mendalam. Yang ketiga, materi fikih. Contohnya sholat, zakat, puasa, dan haji. Alasannya, materi fikih berisi aturan-aturan praktis dalam Islam. Ceramah dapat digunakan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Materi keempat yaitu materi akhlak dengan contoh akhlak mulia, akhlak tercela, dan akhlak terpuji. Alasannya, materi akhlak membahas tentang perilaku dan budi pekerti yang baik. Ceramah dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan etika Islam yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu metode yang bisa digunakan, metode yang bisa dikombinasikan dengan metode ceramah, yaitu metode latihan dan metode tanya jawab. Inilah hasil video dari tugas UTS ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.